Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prasetyo dari kelas KPID semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Pers Otoritarian. Langsung saja. Teori otoritarian pers umumnya digunakan untuk menjelaskan sistem pers otoriter yang digunakan oleh pemerintah yang diktator. Selain itu, teori otoritarian pers juga dapat diterapkan dalam negara-negara demokratis. Di sini, media tidak berada dalam posisi yang melawan kelompok dominan atau kelompok mayoritas. Dalam teori otoritarian, media merupakan subordinat bagi otoritarian setempat. Dalam teori pers dipandang sebagai senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan izin dan hak kepada media tertentu dan tidak kepada media yang lain sebagai bentuk kontrol terhadap media. Media diberikan hak yang ambigu dan dapat membahayakan para jurnalis. Jika pers tidak menaati sistem penyensoran yang telah ditetapkan, pihak berwenang berhak membatalkan izin serta hak yang telah diberikan kepada media apabila terbukti secara nyata media melakukan pelanggaran. Berbagai permasalahan penting dan sensitif yang dapat digunakan untuk mengkritisi penguasa sebagian besar tidak dipublikasikan atau dipublikasikan melalui siaran pers. Dalam sistem otoritarian terdapat beberapa macam penyensoran yang dilakukan penguasa terhadap media, seperti penyensoran politis, penyensoran militer, penyensoran religius, penyensoran ekonomis, dan lain-lain. Yang kedua adalah penerapan. Teori otoritarian pers telah digunakan untuk menggambarkan perkembangan pers pada masa prademokrasi dan dalam masyarakat yang bercirikan kediktatoran atau penekanan, misalnya dalam kondisi penduduk militer atau dalam pemberlakuan undang-undang darurat. Selama kurang lebih 2 abad lamanya, para penguasa seperti Raja Inggris Raya dan negara-negara Eropa lainnya kerap kali melakukan kontrol langsung terhadap media dan segan-segan memberikan hukuman berat kepada mereka yang melanggar peraturan. Hal ini terjadi karena selama abad pertengahan para penguasa seperti raja dipercaya merupakan penguasa ilahi. Dengan kata lain, masyarakat pada itu percaya bahwa penguasa mereka menerima kekuasaan mereka secara langsung dari Tuhan. Karena itu, hal itu pula masyarakat mengikuti pandangan bahwa penguasa memiliki hak untuk mengontrol media atau pers. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori pers otoritarian serta manfaatnya. Pertama, kelebihan dan kekurangan teori otoritas pers. Yang pertama, kelebihan teori otoritarian pers. 1. Teori otoritarian pers terkadang merupakan alat yang lebih baik untuk mengatasi konflik sosial dan konflik budaya. Yang kedua, teori otoritarian pers juga merupakan alat yang lebih baik untuk memotivasi orang untuk bekerja bagi negara dan masyarakat. Yang ketiga, teori otoritarian pers dapat bertindak sebagai penjaga pintu gerbang atau gatekeeper dan mencegah media bertindak semena-mena atau tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah teori otoritarian pers dapat digunakan untuk membentuk propaganda. Yang kedua yaitu kekurangan teori otoritarian pers. 1. Masyarakat umum dipandang memiliki intelijen rendah sehingga mudah dimanipulasi. Yang kedua, kelas penguasa menggunakan media hanya untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, dibatasinya kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi bagi kebanyakan orang. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari teori otoritarian pers.
Yang pertama yaitu kita memahami teori otoritarian pers sebagai salah satu teori pers. Yang kedua, kita memahami sejarah teori otoritarian pers. Yang ketiga, kita memahami konsep dasar teori otoritarian pers. Yang keempat, kita memahami hipotensi dan prinsip dasar teori otoritarian pers. Yang kelima, kita memahami kelebihan dan kekurangan teori otoritarian pers kita. Dan yang terakhir, kita memahami penerapan teori otoritarian pers di berbagai negara. Baiklah, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.